Sehat itu tidak menarik ketika kita sedang memilikinya, tetapi akan sangat mahal harganya saat kita kehilangan dan juga membutuhkannya. Saya yakin Sobat Fitness ingin selalu ada dalam kondisi sehat. Di episode kali ini kita akan membahas apa arti daripada sehat. Stay tune. Di masyarakat sering kita mendengar sehat itu berarti tidak sakit. Sehat itu berarti kondisi kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi ini tentu tidak demikian menurut ilmu kesehatan. Sehat berarti di mana tubuh dalam keadaan berfungsi secara optimal, berfungsi secara normal, tidak membutuhkan yang namanya stimulan ataupun obat-obatan. Kadang-kadang orang merasa sehat pada saat mereka mengkonsumsi entah itu bahan kimia atau obat dan seterusnya bergantung pada bahan-bahan tersebut. Tentunya itu adalah sesuatu yang kurang bijak. Karena apa? Kesehatan juga berarti kemandirian dalam hal mempertahankan fungsi tubuh. Dan juga belum tentu pada saat kita bisa beraktivitas sehari-hari, fungsi tubuh kita itu berarti normal. Belum tentu. Bisa jadi pada saat kita bisa beraktivitas sehari-hari, insulin dalam tubuh kita misalnya dalam keadaan yang kondisinya yang di ambang batas normal atau pre-diabetes. Padahal dia belum juga mengalami kenaikan kadar gula dalam darahnya. Begitupun orang merasa sehat ketika dia terdapat timbunan lemak atau timbunan lemak dalam tubuhnya yang di luar batas kewajaran. Tetapi memang dia bisa sehat. Memang dia bisa beraktivitas sehari-hari, tetapi dalam tubuhnya, organ-organ di dalam tubuhnya itu bekerja di luar batas normal. Sehingga setiap organ tubuh terbebani dengan begitu banyak layer-layer atau lapisan-lapisan lemak dalam tubuhnya yang juga sewaktu-waktu akan membahayakan kesehatan dan juga jiwanya bahkan. Seperti itu. Nah, apakah dengan demikian berarti istilah-istilah di masyarakat tidak apa-apa gemuk, yang penting kita sehat, apakah masih berlaku? Saya rasa itu kita sudah mulai pikirkan ulang. Apakah gemuk menyebabkan tidak sehat atau pola hidup tidak sehat yang menyebabkan kegemukan? Ini seperti pertanyaan mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Tetapi di sini saya tekankan, jika gaya hidup yang tidak sehatlah yang menyebabkan kita menjadi kegemukan. Nah, kebetulan akhir-akhir ini isu-isu obesitas yang menjadi banyak penyakit-penyakit kardiovaskular seperti jantung, kolesterol, tekanan darah tinggi, kegemukan itu sangat ramai di masyarakat atau sangat umum di masyarakat. Di sini saya juga akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga kehidupan atau menjaga hidup kita supaya tetap sehat sampai kita di hari tua nanti. Alangkah sangat bahagianya kita ketika di hari tua nanti, kita tidak bisa menolak kondisi kita yang menua, tetapi setidaknya kita harus tetap berusaha bagaimana kita menua dengan bahagia. Tentunya dengan cara memiliki tubuh yang sehat. Di sini ada yang namanya segitiga emas kesehatan,
yang saya sebut segitiga emas kesehatan, yaitu yang pertama adalah makan yang bernutrisi, kegiatan fisik atau olahraga yang baik. Yang ketiga adalah istirahat yang baik. Istirahat ini bisa juga kita istilahkan tidur, begitu. Yang pertama kita bahas, yaitu makan makanan bernutrisi. Orang bijak mengatakan sakit dan sehatnya kita berawal daripada apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ini sangat saya percayai. Dalam hal makanan, nanti satu-satu juga nanti akan bahas per episode, tapi ini saya akan gambarkan secara umum dulu. Yang pertama yaitu makanan bernutrisi. Sebenarnya kita sudah pelajari dari saat kita SD kelas 1 barangkali, buat sobat-sobat fitness mungkin dulu zaman 90-an ya. Sudah ada yang mengenal namanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sekarang ada diperbaiki lagi, yaitu makanan yang bergizi dan berkeseimbangan barangkali. Saya kurang tahu istilahnya ya. Yang jelas kita sudah paham semua maknanya, atau sudah semua paham apa itu makanan sehat. Tetapi dalam sehari-hari mungkin akan lebih susah untuk kita mempraktekkannya. Karena kadang-kadang apa yang enak di mulut, tetapi bagi tubuh kita kadang-kadang itu merupakan racun. Seperti halnya makanan yang manis-manis. Mungkin dulu waktu kita masih muda, mungkin metabolisme kita mungkin masih bisa memecah gula tersebut menjadi energi dengan seefisien mungkin, tetapi dengan beriringnya waktu, usia semakin bertambah, kemudian metabolisme semakin menurun, ditambah tidak berolahraga, stres, tekanan pekerjaan dan lain-lain, menurunkan metabolisme tubuh. Sehingga begitu makan gula atau karbohidrat sedikit saja, tubuh kita sudah akan menggemuk, bertambah lemaknya. Dan tentunya ini tidak sehat lagi untuk tubuh kita, membebani tubuh kita sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari. Nah, apakah ini juga hal yang gampang? Tentu tidak. Ya, seperti saya tadi katakan, yaitu dalam hal memilih makanan atau apa yang masuk dalam tubuh kita, kadang-kadang kita sudah mengetahuinya, tetapi dalam praktek sehari-hari sangat susah untuk dipraktekkan. Begitu kira-kira. Nanti kita akan bahas makanan-makanan yang apa saja yang menunjang bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin di episode berikutnya nanti akan kita bahas. Selanjutnya yaitu adalah olahraga yang teratur atau aktivitas fisik yang seimbang. Jadi tentu saja olahraga ini berperan penting dalam hal membakar kalori ya. Membakar kalori itu yang pertama, sehingga sebelum dia menumpuk menjadi lembaran-lembaran lemak dalam tubuh kita, membebani tubuh kita, membebani kerja organ kita, ada baiknya kita bakar melalui kegiatan atau aktivitas olahraga. Atau aktivitas apapun, aktivitas fisik di luar ruangan misalnya. Entah itu bermain bola, entah itu lari, entah itu jogging, entah itu jalan-jalan, yang penting aktivitas fisik. Di sini aktivitas fisik akan merangsang kita untuk merangsang tubuh bagaimana otak kita merasa tertekan. Ketika otak kita tertekan sebenarnya, kalau olahraga yang berat itu akan membebani otak kita, sehingga akan menyebabkan tekanan yang begitu besar kepada otak dan tubuh tentunya, tetapi sifatnya sementara, di mana pada saat sifatnya sementara, tekanan ini yang bersifat sementara, ada hormon kortisol yang akan naik dalam tubuh kita.
Hormon kortisol ini akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan energi. Tetapi ketika kita tertekan secara psikis, dalam hal ini mungkin kita bisa bilang stres, psikis atau pikiran, itu hormon kortisol kita akan terus memuncak, tidak turun-turun. Nah, ini berbahaya. Tetapi pada saat kita berolahraga, terutama olahraga yang intensitasnya tinggi, dalam waktu yang singkat, maksimal 1 jam misalnya, itu tubuh akan mengangkat kortisol, merangsang tubuh untuk berkembang, dan ketika kita istirahat nanti, nah itu kortisol akan turun, kemudian tubuh akan merepair atau memperbaiki dirinya sendiri. Sel-sel akan memperbaiki dirinya sendiri, merangsang dirinya untuk menjadi lebih kuat, sehingga timbullah yang namanya hormon human growth hormone atau HGH yang berfungsi untuk pertumbuhan tubuh kita, peremajaan sel dan sebagainya. Jadi selain juga untuk membakar kalori, di sini juga ada peran hormonal, di mana peran hormonal ini nanti akan saya jelaskan juga di episode berikutnya. Nah, tadi sudah saya katakan setelah kita olahraga, bermakanan yang bernutrisi, tentu juga tubuh akan perlu yang namanya istirahat. Nah, istirahat yang baik seperti yang kita ketahui itu 6, 7 atau kalau bisa 8 jam maksimal. Itu akan merangsang tubuh untuk mendetoksifikasi atau mengeliminasi racun-racun dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa dia merepair atau memperbaiki diri. Sel-sel itu memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian otak kita pun nanti akan, jika kita sudah cukup tidurnya, otak kita pasti akan lebih fresh. Nah, tentu ini tantangan bagi mungkin sobat fitness yang memiliki kegiatan atau memiliki pekerjaan yang mengharuskan sobat fitness untuk begadang misalnya. Nah, ini suatu yang memang sangat-sangat beresiko untuk mendapatkan kesehatan, entah itu fisikis atau kesehatan fisik. Jadi kalau bisa minimal 6 jam malam harus kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi itu untuk tidur. Nah, jadi seperti itu, mendapatkan kualitas hidup yang sehat ada 3 segitiga emasnya, yaitu tidur yang sehat, makanan yang bernutrisi, dan juga aktivitas fisik yang seimbang. Dari sini mungkin sobat fitness sudah mulai harus berpikir, ketika sobat fitness sudah merasa ada lembaran-lembaran atau gelambir-gelambir di perutnya, mungkin sudah mulai berpikir untuk segera memperbaiki diri, walaupun masih merasa sehat, tapi itu adalah calon-calon atau bibit-bibit yang nanti tidak baik untuk masa depan. Nantikan episode-episode berikutnya di channel Deep Hit. Saya akan membahas semua, baik itu makanan-makanan yang bernutrisi, cara tubuh kita mengolah makanan dan mengolah nutrisi, serta istirahatnya yang baik, dan juga bagaimana kita mengolah tubuh kita untuk mendapatkan hasil yang baik dengan cara latihan atau olahraga. Subscribe channel saya, nantikan episode-episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.